Tema khotbah malam ini, 7 hal besar yang mendukakan hati Tuhan. Shalom saudaraku, pesan sponsor dulu ya. Menara Pengharapan hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe, like, dan komen juga, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau Menara Pengharapan upload video khotbah terbaru. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan, tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Saudaraku, tahukah kita bahwa tidak semua perbuatan dosa memiliki dampak yang sama di hadapan Tuhan? Ada dosa-dosa yang menurut Alkitab secara khusus membuat hati Tuhan terluka, berduka, dan bahkan mendatangkan murkanya. Banyak orang berpikir mendukakan hati Tuhan hanya berarti melakukan kejahatan yang besar seperti membunuh atau mencuri. Namun, Kitab Suci menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh manusia, tetapi sangat menyakitkan hati Tuhan. Hari ini kita akan menggali firman Tuhan dengan serius, mendalam, terperinci, singkat dan sederhana tentang 7 hal besar yang mendukakan hati Tuhan, agar kita bukan hanya tahu, tetapi juga waspada, berjaga-jaga, dan menghindarinya. Sebenarnya masih banyak hal lainnya, tapi saya hanya buatkan 7 hal besar saja dulu. 7 hal ini saja kita sudah berat banget. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Tuhan, bicaralah melalui firman-Mu. Bukalah mata rohani kami, agar kami mengerti hal-hal yang Kau anggap serius, hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Kami tidak mau hidup menyakiti Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam pembahasan ini. Kita mulai dari hal yang pertama, yaitu ketidaktaatan kepada firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ketidaktaatan adalah akar dari semua kejatuhan manusia sejak Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia untuk taat kepadanya, bukan sekadar mengakui keberadaannya. Ketika kita mengetahui firman Tuhan, tetapi memilih untuk mengabaikannya, kita sedang berkata kepada Tuhan, "Aku lebih percaya pemikiranku daripada firman-Mu." Inilah yang membuat hati Tuhan berduka. Dalam 1 Samuel 15, Saul diberikan perintah yang jelas untuk memusnahkan seluruh orang Amalek beserta ternaknya. Tetapi ia memilih untuk menyisakan sebagian. Ia mengira ketaatan sebagian itu sudah cukup. Namun, Tuhan melihat itu sebagai pendurhakaan. Mengapa? Karena Tuhan tidak mencari ketaatan sebagian,
dia mencari ketaatan penuh. Ketidaktaatan bukan sekadar pelanggaran perintah. Itu adalah penolakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Dan saat kita menolak otoritas Tuhan, kita sedang menempatkan diri kita di posisi Tuhan, yang adalah bentuk kesombongan rohani paling parah. Hati Tuhan berduka bukan hanya karena dosa itu sendiri, tetapi karena ketidaktaatan menunjukkan kita tidak mengasihi Dia seperti yang kita klaim. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Artinya, ketidaktaatan adalah pengkhianatan terhadap kasih kita kepada Tuhan. Hal besar yang kedua adalah kesombongan dan tinggi hati. Dalam Amsal 16 ayat 5 mengatakan, "Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman." Kesombongan adalah dosa pertama yang terjadi di alam semesta. Iblis jatuh karena kesombongan. Yesaya 14 ayat 12-15. Ia ingin menyamai Allah. Ia tidak puas dengan posisi yang Tuhan berikan. Kesombongan membuat hati Tuhan berduka. Karena itu adalah penolakan terhadap kemuliaannya dan pengakuan bahwa diri kita adalah pusat dari segalanya. Dalam Amsal 6 ayat 16 dan 17, kesombongan disebut sebagai hal pertama yang dibenci Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dari semua dosa, kesombongan memiliki bobot yang sangat serius. Kesombongan menghalangi kita untuk bergantung pada Tuhan, karena orang sombong tidak merasa butuh Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan kebalikannya. Meskipun Dia adalah Allah, Dia merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8. Ini adalah pesan bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju perkenanan Tuhan, sedangkan kesombongan adalah jalan menuju penolakan Tuhan. Hal besar yang ketiga, penyembahan berhala. Keluaran 20 ayat 3-5. "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Penyembahan berhala bukan hanya soal patung atau objek fisik. Berhala adalah segala sesuatu yang kita tempatkan di atas Tuhan dalam hati kita. Itu bisa berupa kekayaan, pekerjaan, pasangan, atau bahkan pelayanan kita sendiri. Tuhan adalah Allah yang cemburu, Ulangan 4 ayat 24. Dan kecemburuannya adalah bentuk kasih yang kudus. Dia tidak mau kita memberikan hati kita kepada hal lain karena Dia tahu hanya Dialah yang bisa memuaskan jiwa kita. Penyembahan berhala mendukakan hati Tuhan karena itu adalah pengkhianatan rohani. Seperti pasangan yang mengkhianati suami atau istrinya. Sepanjang sejarah Israel, penyembahan berhala selalu menjadi penyebab utama mereka dihukum Tuhan. Bahkan dalam Perjanjian Baru, Paulus memperingatkan jemaat Korintus untuk lari dari penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Ini menunjukkan bahwa sampai hari ini, berhala masih menjadi ancaman besar bagi umat Tuhan. Hal yang keempat, kemunafikan
rohani. Kemunafikan adalah perilaku yang sangat dibenci Tuhan, karena itu adalah penipuan rohani. Orang munafik berusaha menampilkan kesalehan di luar, tetapi hatinya penuh dengan dosa. Kemunafikan mendukakan hati Tuhan, karena itu memalsukan gambarnya di dunia. Yesus menghabiskan banyak waktu untuk menegur kemunafikan, lebih daripada dosa-dosa lainnya. Mengapa? Karena orang munafik merasa dirinya benar, sehingga sulit untuk bertobat. Tuhan menginginkan kejujuran hati, bukan penampilan luar yang mengesankan. Kemunafikan bukan hanya masalah pribadi, itu merusak kesaksian Injil, menjadi batu sandungan, dan menciptakan gambaran palsu tentang kekudusan Tuhan. Hal yang kelima, yaitu pengampunan. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak mengampuni adalah sikap hati yang langsung menentang sifat Tuhan. Karena Tuhan adalah pengampun. Ketika kita menolak mengampuni, kita sedang mengatakan bahwa kita berhak atas balas dendam. Padahal Tuhan telah mengampuni dosa kita yang jauh lebih besar. Hati Tuhan berduka karena ketidakmauan kita mengampuni menunjukkan bahwa kita belum benar-benar mengerti kasih karunia yang telah kita terima. Dalam perumpamaan hamba yang tidak berbelas kasihan, Matius 18 ayat 21-35, Yesus menegaskan bahwa orang yang telah diampuni tetapi tidak mau mengampuni akan menghadapi hukuman yang berat. Hal besar yang keenam, perpecahan di tubuh Kristus. 1 Korintus 1 ayat 10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Perpecahan di tubuh Kristus adalah salah satu hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Karena itu menghancurkan kesatuan yang telah dibangun oleh darah Kristus. Yesus sendiri berdoa agar murid-muridnya menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21, karena kesatuan adalah kesaksian yang kuat bagi dunia. Iblis selalu berusaha menabur benih perpecahan, baik melalui doktrin yang salah, iri hati, atau ambisi pribadi. Setiap kali kita membiarkan perpecahan, kita sedang bekerja sama dengan musuh, bukan dengan Tuhan. Kita masuk ke hal besar yang terakhir, yaitu menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus terhadap pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita pada pertobatan. Ini adalah sikap keras hati yang menolak kebenaran meskipun sudah jelas dinyatakan. Hati Tuhan berduka karena orang yang menghujat Roh Kudus menutup pintu pengampunan bagi dirinya sendiri. Ini bukan dosa yang dilakukan sekali secara spontan, tetapi sikap hati yang konsisten menolak panggilan keselamatan. Lalu apa dampaknya bagi kita jika kita melakukan 7 hal ini? Ketika hati manusia berjalan di jalur yang mendukakan hati Tuhan,
maka yang pertama terjadi adalah terputusnya kehangatan hubungan dengannya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 2 bahwa dosa menjadi tembok pemisah antara manusia dan Allah, membuat wajahnya seolah tersembunyi dan telinganya seolah tidak mendengar. Ini bukan karena Tuhan tidak sanggup menjawab, tetapi karena hati yang mengeraskan diri telah memutus saluran kasih dan perkenanannya. Ketidaktaatan membuat hidup kita berjalan tanpa tuntunan, seperti kapal tanpa kompas. Kesombongan membuat kita menolak tangan yang mau menuntun, karena kita merasa mampu sendiri. Penyembahan berhala mengalihkan pusat kasih kita, membuat kita mencari pengganti Tuhan yang palsu dan sia-sia, yang justru membuka pintu bagi tipu daya roh jahat. Kemunafikan merusak kesaksian kita, membuat dunia melihat kita bukan sebagai terang, melainkan sebagai kemunafikan yang mencoreng nama Kristus. Ketidakkampunan mengikat jiwa dalam penjara kepahitan, membuat hati sulit menerima kasih karunia Tuhan. Perpecahan dalam tubuh Kristus menghancurkan kesatuan yang menjadi doa Yesus sendiri, melemahkan kesaksian Injil di mata dunia. Dan yang paling berat, penolakan terhadap suara Roh Kudus secara terus-menerus mengeraskan hati sampai pada titik di mana pertobatan menjadi mustahil, karena seseorang telah menolak satu-satunya jalan keselamatan. Semua ini bukan sekadar konsekuensi moral, tetapi luka rohani yang dalam yang jika dibiarkan akan membawa kepada kematian rohani, terpisah dari hadirat Tuhan dan kehilangan damai sejahtera yang hanya ada di dalam Dia. Ada yang ngomong di belakang layar. Pak, terus bagaimana cara memulihkannya? Ngomong mulu dari tadi, tapi nggak kasih solusi. Oke saudaraku, begini cara kita memulihkannya. Kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kesalahan kita. Dan selama hati masih berdenyut dalam kerinduan untuk kembali, jalan pemulihan selalu terbuka. Pemulihan dimulai dari kesadaran yang jujur akan dosa. Mazmur 32 ayat 5 menegaskan bahwa pengakuan yang tulus di hadapan Tuhan membuka pintu pengampunannya. Tidak ada topeng, tidak ada pembelaan diri, hanya hati yang berkata, "Tuhan, inilah aku, ampunilah aku." Ketidaktaatan dipulihkan dengan kerelaan untuk tunduk penuh kepada firman, bukan sebagian, melainkan seluruhnya. Kesombongan dilebur melalui kerendahan hati, dengan mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Penyembahan berhala dihentikan dengan memusatkan kasih kita hanya kepada Tuhan. Mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, seperti diperintahkan dalam Ulangan 6 ayat 5. Kemunafikan diubahkan ketika kita mulai berjalan dalam terang
membuka setiap ruang hati kepada Tuhan, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ketidakampunan dilepaskan ketika kita mengingat betapa besar Tuhan telah mengampuni kita di dalam Kristus, sehingga kita pun memilih mengampuni, bukan karena orang itu layak, tetapi karena kita telah menerima kasih karunia yang sama. Perpecahan dipulihkan melalui kerendahan hati dan kesediaan untuk mengalah, mengejar kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Dan bagi hati yang telah lama menolak Roh Kudus, pemulihan dimulai dengan membuka diri pada panggilannya hari ini. Ibrani 4 ayat 7 berkata, "Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu." Itu berarti tidak menunda, tidak menunggu besok, tetapi sekarang menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, menerima karya keselamatan Kristus dengan iman yang sederhana namun tulus. Di salib Kristus, pemulihan menjadi nyata. Darahnya menghapuskan setiap pelanggaran, dan Roh-Nya membaharui setiap hati yang mau kembali. Jalan ini bukan sekadar untuk menghindari hukuman, tetapi untuk kembali hidup dalam pelukan kasih Bapa, di mana hati kita tidak lagi mendukakannya, melainkan menyenangkannya di setiap langkah hidup kita. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara, 7 hal ini bukan sekadar daftar dosa besar, tetapi hal-hal yang secara khusus membuat hati Tuhan berduka. Ketika kita memahami hal-hal ini, kita dipanggil bukan hanya untuk menghindarinya, tetapi untuk hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, kasih, kesatuan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari kesempurnaan yang mustahil dicapai manusia, tetapi hati yang mau tunduk, mau bertobat, dan mau diubahkan olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur, menasihati, dan mengajar kami hari ini. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Ubah hati kami, ajari kami hidup menyenangkan hati-Mu dalam segala hal. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.